Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita lajengaken pembahasan tentang khamr, dosa-dosa peminum khamr. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna alallahi ahdan, sesungguhnya Allah mempunyai suatu perjanjian, liman yasrabul muskir, bagi orang yang minum minuman keras atau bagi orang yang memakai narkoba, ayaskiyahu min tinatil khobal, yaitu Allah akan memberikan minum orang tersebut dari tinatul khobal. Maka sahabat tanglet, ya Rasulullah, ma tinatul khobal, apa tinatul khobal itu? Kata Rasulullah, aroku ahlina, yaitu keringat penduduk neraka. Di hadis yang lain, sodidu ahlina, yaitu nanah penduduk neraka. Di hadis yang lain disebutkan au usaratu ahlina, yaitu sesuatu yang keluar dari badan penduduk neraka. Bisa keringat, bisa darah, bisa nanah, bisa apa saja yang keluar dari badan penduduk neraka ketika mereka disiksa. Ini perjanjian Allah bagi orang yang memakai narkoba. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani, Rasulullah dawuh, man saribal khamra lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina laila. Siapa yang minum khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Niki suatu ancaman yang luar biasa, bahwa tiang engkang minum minuman keras atau memakai narkoba tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Sebagian ulama menjelaskan kenapa tidak diterima selama 40 hari, karena bekas dari minuman tersebut yang menempel di urat, yang menempel di daging dan tulangnya, itu tidak akan hilang kecuali selama 40 hari. Jamaah engkang minulya, Al-Mubarakfuri, seorang ulama, beliau mengatakan
Sesungguhnya di dalam hadis menika yang tidak diterima ibadah dari peminum khamr itu disebutkan sholat, karena sholat ibadah yang sangat penting. Maka apabila sholat saja tidak diterima, maka ibadah-ibadah yang lain lebih pantas untuk tidak diterima. Jadi akibat minum minuman keras, sholatnya tidak diterima 40 hari, dan ketika di dalam masa itu dia hajinya tidak diterima, dia sodakohnya tidak diterima, di masa itu puasanya tidak diterima, kecuali selesai minum misalkan orang tersebut bertaubat kepada Allah, menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi, maka diterima amal-amalnya walaupun belum 40 hari. Jamaah engkang mulya, disebutkan di hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah dawuh, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Sesungguhnya yang pertama dihisab amal seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah. Apabila sholatnya itu baik, bagus, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya itu rusak, maka dia celaka, dia rugi. Maka disebutkan di hadis bahwa orang yang minum minuman keras itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu menunjukkan akan rusak amal-amalnya, karena sholat ibadah yang paling penting. Jika sholat seseorang itu rusak, maka amalan-amalan yang lain akan ikut rusak. Kemudian di antara dosa-dosa khamr, kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Tobroni, dianggap hasan oleh Albani, Rasulullah dawuh, al khamru ummul fawahis. Khamr itu ibunya kejahatan, khamr itu induknya kejahatan. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Siapa yang minum khamr, dia bisa berzina dengan ibunya, dia bisa memperkosa ibunya, dia bisa memperkosa saudara perempuan ayahnya, dia bisa memperkosa saudara perempuan ibunya, karena khamr itu adalah induk daripada kejahatan. Cukuplah seseorang yang tidak berani membunuh orang lain, tidak usah membunuh, cukup dia minum minuman khamr, pasti dia akan bisa membunuh orang. Kalau seseorang tidak berani memukul ayahnya, tidak berani memukul ibunya, cukup dia minum minuman khamr, pasti dia akan berani memukul ibunya, bapaknya. Cukup seseorang tidak berani berzina dengan orang lain, cukup dengan minum minuman khamr, pasti dia akan bisa berzina dengan orang lain. Maka khamr adalah ummul fawahis, induk daripada perbuatan keji. Sebagaimana disebutkan di pertemuan pertama, bahwa seorang ahli ibadah ditawari 3 dosa, minum minuman khamr, berzina, dan membunuh seorang anak kecil. Dia memilih khamr karena dia mengira ini dosa yang paling kecil. Jadi memang secara satu persatu di antara 3 dosa ini, khamrlah dosa yang paling kecil. Tetapi ternyata ketika diminum khamr, karena khamr adalah induk segala perbuatan keji, akhirnya dia berani berzina, akhirnya dia bunuh anak kecil. Ini bahaya khamr.
Kemudian di hadis yang lain, fa in mata wa ya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang minum khamr dan dia mati sedangkan bekas khamr atau narkoba itu ada di perutnya, mata maitatan jahiliyatan. Dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dia mati dalam keadaan mati su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan mati tersesat. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani, Rasulullah Dawud, lu'inatil khamru ala asroti aujuh. Khamr itu diharamkan dan mempunyai bekas kepada 10 hal. Jadi diakibatkan khamr ada 10 hal yang dilaknat Allah bi'ainiha, yaitu zatnya, khamrnya, narkobanya dilaknat oleh Allah. Wa asiriha, dan orang yang membuatnya, yang memerasnya untuk dirinya sendiri dilaknat oleh Allah. Wa mu'tasiriha, dan orang yang memeras tetapi untuk orang lain supaya diminum orang lain, itu dilaknat Allah. Wa ba'iha, dan orang yang menjualnya dilaknat Allah. Wa mubta'iha, dan orang yang membelinya juga dilaknat Allah. Wa khamiliha, dan orang yang membawanya untuk diminum sendiri dilaknat Allah. Wal mahmulati ilaih, dan orang yang minta dibawakan khamr juga dilaknat oleh Allah. Wa akili samaniha, dan yang memakan hasilnya dilaknat Allah. Wa syaribiha, dan orang yang meminumnya dilaknat Allah. Wa saqiha, dan orang yang menuangkan khamr walaupun tidak ikut minum dilaknat oleh Allah. Jamaah ingkang minulya, cukuplah khamr adalah suatu hal yang sangat keji, dosa besar. Maka beruntung sekali manakala kula lan panjenengan sedaya juga keluarga-keluarga kita diselamatkan Allah daripada khamr, daripada narkoba. Itu suatu keberuntungan yang sangat besar. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa dijauhkan oleh Allah daripada narkoba. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.